Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah. Senang sekali kita berjumpa kembali lewat kanal YouTube ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Demikian firman Tuhan. Topik renungan kita, jagalah hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari hati ini terpancar firman Tuhan, terpancar kehidupan. Itu sangat jelas dalam Alkitab. Tidak mungkin saudara-saudara di dalam hati berbarengan tinggal, yaitu kehidupan dengan kematian, berkat dengan kutuk. Tidak mungkin sama-sama tinggal, yaitu damai sejahtera dengan segala tipu muslihat, kejujuran dengan kemunafikan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menyingkirkan hal ini. Dan ternyata saudara-saudara, kalau kita perhatikan kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah ini, jika tinggal dalam hati dan menjadi perilaku kita, maka itu akan membuat kita menjadi orang yang fasik, orang yang bebal. Orang akan membenci kita. Tapi agak heran memang, katanya orang-orang yang seperti ini panjang umurnya. Sedangkan orang yang baik itu akan pendek umurnya. Tapi hari ini saudara-saudara, kita bukan membahas ini. Yang penting saat ini adalah kita harus membuang ini. Ibaratnya ini adalah racun yang bisa merusak. Dan kalau ini berdiam dalam diri kita, itu akan membuat label kepada diri kita. Secara ringkas, saya akan sampaikan melalui ilustrasi ini. Ada seorang yang membuat 3 kentong, kendi dari kayu, tapi tempatnya berbeda-beda. 1, dibuat dia menjadi tempat sampah. 2, dibuat dia tempat air. 3, dibuat dia tempat anggur. Maka ketika dia di tempat sampah, sampah akan dibuang dan orang akan jijik kepada tempat itu. Dan dia tidak begitu dihargai. Sedangkan dibuat tempat air, orang akan datang, ketika dia haus akan diambil dan minum. Ya, begitulah penghargaannya. Tapi ketika dia ditempatkan anggur, maka dia akan disimpan di tempat yang bagus dan orang akan menghargainya lebih lagi daripada tempat sampah tadi dengan tempat air. Kira-kira begitulah orang yang ketika di dalam dirinya selalu tertanam atau berdiam kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Tapi lihatlah ketika orang itu dipenuhi, yaitu sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kemudian buah-buah roh yang lain. Saudara-saudara, orang akan hormat kepada dia. Orang akan membuat nilai tinggi kepada dia. Makanya Petrus ketika menyampaikan ini, buanglah, karena itu bukan ciri dan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Justru anak-anak Tuhan sebagai pewaris kerajaan Allah akan mewarisi dan berdiam dalam dirinya, yaitu buah-buah roh. Semoga firman Tuhan ini menguatkan kita dalam melakukan seluruh aktivitas sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah hari ini kami membuang hal-hal yang tidak baik, kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah dari diri kami, agar kami tidak dilabeli dengan nilai-nilai buruk dari dunia ini. Tuhan, kami ini adalah anak-anak-Mu. Biarlah buah-buah roh itu yang tinggal di dalam hati kami, berdiam dalam diri kami. Karena kami yakin dan percaya, nilai kami pun tinggi, dan Engkau pun akan bersuka cita, senang melihat kami. Bapa di sorga, berkatilah kami dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami doakan pada hari ini secara khusus buat mereka yang bekerja sebagai guru, yang mengajar anak-anak didik mereka. Biarlah Tuhan Engkau memberikan sukacita, kebahagiaan buat mereka. Kami juga mendoakan buat para sopir. Biarlah Tuhan yang memberkati agar mereka menjalankan aktivitasnya dengan sukacita. Tuhan, kami juga mendoakan buat mereka yang bekerja di pemerintahan. Biarlah Tuhan mereka bertanggung jawab dan mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkan kami dari dosa kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Allah, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.